Minggu dapat 1-4 ton itu baru disetorkan ke CV atau Hayo, siapa di sini yang suka makan sate bekicot atau bahkan makan keripik bekicot? Ya, memang sih jika dulunya hewan ini berkaitan dengan hewan yang menjijikan karena berlendir. Tapi perlu kalian ketahui, jika ternyata untuk saat ini mulai banyak sekali orang yang tahu jika daging bekicot sendiri memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh manusia. Bahkan daging bekicot menjadi salah satu makanan terfavorit di Prancis dan juga negara luar lainnya. Lalu apakah bekicot juga dibudidayakan di luar negeri? Jelas, jawabannya adalah iya. Nah, intip yuk, bagaimana prosesnya? Ini dia, cara sukses budidaya bekicot luar negeri bagi pemula. Teknik budidaya bekicot di luar negeri. Mungkin kalian pikir jika bekicot sendiri hanya dibudidayakan di Indonesia saja. Semua itu tidak benar adanya ya sobat. Karena sejak dari dulunya, bekicot sendiri sudah mulai dibudidayakan di luar negeri, khususnya di kawasan Prancis. Kenapa harus di Prancis? Ya, karena hewan ini menjadi salah satu makanan khas yang banyak diminati oleh warga negeri Prancis. Sehingga tak heran jika tak sedikit orang yang mencoba untuk membudidayakan bekicot di sana. Bahkan warga Indonesia wajib untuk belajar dengan warga Prancis dalam pengolahan bekicot itu sendiri. Karena sejak dari tahun 80-an, budidaya bekicot di luar negeri tidak pernah mengalami kegagalan. Mungkin teknik yang digunakan pada proses pembudidayaannya berbeda dengan yang dilakukan di Indonesia itu sendiri. Lalu seperti apa sih kiranya budidaya bekicot di luar negeri? Yuk deh, kita cari tahu secara detail biar kalian gak penasaran dibuatnya. Teknik mengatasi musim kemarau pada saat ternak bekicot. Bekicot merupakan salah satu hewan yang mampu bertahan hidup di lingkungan lembab. Bahkan jika di lingkungan yang kering dan panas, maka bekicot itu sendiri akan mati ya sobat. Karena tidak bisa berkembang biak sebagaimana mestinya. Maka dari itu, budidaya bekicot sendiri harus dilakukan pada lingkungan yang lembab. Jika budidaya bekicot pada musim kemarau, maka para petani harus lebih pintar dan lebih memahami bagaimana teknik yang harus dilakukan para petani. Di mana untuk luar negeri dilakukan penyemprotan air dan bahan tambahan lainnya untuk menjadikan tempat atau kandang bekicot menjadi lembab. Dan jangan sampai kalian salah dalam membuat kandang bekicot ya sobat. Mempersiapkan kandang bekicot. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan budidaya ternak bekicot adalah kandang yang memiliki kelembaban dan keteduhan yang tepat, yakni sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius. Karena dengan kandang yang dibuat dengan ketepatan suhu yang pas, maka bekicot pun bisa berkembang biak dengan maksimal. Selain itu, dalam budidaya ternak bekicot, kamu juga bisa melakukan dua cara, yakni mencampurkan semua bekicot dari yang kecil hingga yang besar dalam satu kandang. Atau bisa juga dengan cara memisahkan bekicot kecil dan besar dalam kandang yang berbeda. Nah, untuk pemeliharaan dengan cara dipisah, tentunya kamu harus memiliki kandang yang lebih banyak. Kandang yang bisa digunakan adalah kayu, bak semen, galian tanah. Lapisannya bisa memakai tanah liat, tanah kering, tanah biasa. Hindari bekicot dengan benda tajam di kandang, seperti batu atau keramik, karena itu akan merusak bekicot dan tempurungnya. Tambahkan tanaman di kandang agar membantu proses bekicot berkembang biak. Pembibitan bekicot. Bagi yang belum tahu teknik budidaya ternak bekicot, ternyata tidak semua jenis bekicot bisa dibudidayakan. Jenis bekicot yang bisa dibudidayakan adalah jenis Achatina fulicia dan Achatina variegata. Setelah tahu jenis bekicot mana yang bisa dibudidayakan,
Selanjutnya, kamu bisa memilih bibit unggul dari jenis bekicot tersebut. Kamu bisa mengumpulkan bibit bekicot yang diambil dari daerah sekitar tempat tinggal kamu. Misalnya di perkebunan, persawahan, semak-semak, dan tempat lembab lainnya. Kamu bisa mengambil bibit bekicot yang bisa dibilang unggul dengan ciri-ciri berat sekitar 75 hingga 100 gram per bekicot dan tidak cacat fisik. Proses reproduksi bekicot. Proses budidaya ternak bekicot berikutnya adalah melakukan proses reproduksi terhadap bekicot. Untuk masa kawin bekicot biasanya terjadi pada usia 6-7 bulan. Nah, biasanya pada musim kawin, bekicot akan mencari lingkungan yang aman untuk bertelur dan tidak perlu tempat khusus. Setiap bekicot bisa menetaskan telur mulai dari 50 hingga bahkan 100 butir telur. Dan ukuran telur bekicot biasanya tidak mencapai 2 mm. Proses bertelur. Pada proses bertelur, bekicot akan langsung meninggalkan telur-telurnya hingga menetas dengan sendirinya. Selain itu, waktu penetasan juga tergantung pada kelembaban, iklim, dan cahaya. Sehingga telur bisa menetas dengan alami dan bisa lebih cepat. Sebaliknya, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka penetasan akan berlangsung cukup lama. Perawatan bekicot. Setelah benih-benih bekicot menetas, kamu bisa melakukan pemeliharaan dengan dua cara. Dicampur dengan bekicot lain yang sudah besar dan dengan cara dipisah kecil dan besar. Masing-masing cara tentunya memiliki keunggulan tersendiri. Namun biasanya pelaku bisnis budidaya ternak bekicot akan melakukan cara dengan dipisah benih dan bekicot besar di tempat yang berbeda. Untuk soal pakan benih bekicot, biasanya diberikan berupa lumut, pupus daun, dan penambahan zat kapur. Setelah itu, kamu bisa memindahkan anak-anak bekicot yang telah berumur 2-3 bulan di kandang yang lebih besar. Selain itu, untuk mendapatkan hasil bekicot yang berkualitas, kamu juga perlu melakukan beberapa teknik ataupun teknis pemeliharaan. Menjaga kestabilan dan kelembaban lingkungan. Memberikan pakan yang bermutu dan teratur, misalnya beri pakan yang sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, sawi, mentimun, bayam, daun pepaya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Menjaga kandang tetap aman agar tidak dimasuki oleh hewan lain, karena bisa memungkinkan bekicot akan dimakan atau cangkangnya dirusak. Mencegah hama dan penyakit pada bekicot. Untuk masalah hama dan penyakit, sampai pada saat ini, para pembudidaya ternak bekicot sepertinya belum menemukan masalah demikian. Namun, hal yang biasa mengancam kehidupan bekicot adalah semut dan bebek. Masa panen bekicot. Untuk para pembisnis budidaya ternak bekicot, hal yang perlu kamu tahu dalam hal panen adalah usia bekicot harus mencapai usia 5-8 bulan. Ciri-cirinya, cangkang bekicot telah memiliki ukuran 8-10 cm. Ada banyak cara panen bekicot sesuai dengan permintaan konsumen. Ada yang langsung membeli dengan cangkangnya, ada pula yang hanya ingin membeli dagingnya saja. Sehingga kamu harus memisahkan cangkang dan dagingnya. Bekicot yang dipanen dagingnya saja biasanya untuk keperluan konsumen yang menjadikan bekicot sebagai bahan baku pembuatan keripik, sate, hingga dendeng. Bahkan saat ini, daging olahan bekicot juga bisa kamu temukan dalam kemasan kalengan. Tidak hanya dagingnya, cangkang bekicot juga bisa dijual sebagai bahan dasar pembuatan obat-obatan dan juga tepung. Tepung bekicot biasanya sering digunakan sebagai bahan tambahan pakan hewan ternak. Karena tepung bekicot mengandung banyak zat kapur.